Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa dhurriyyati sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa ila syaikh Imam Al-Hafiz wa ila rihi sallallahu musannif hadha al-kitab tarjih nafa'ana Allah bi ulumihim fi darain amin syai'u billahi lahum al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan Allah. Pertama, monggo sareng-sareng memuji syukur datang bersanipun Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak dan besar buat kita sekalian. Di antaranya yang pertama, paling utama, paling agung, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Sampai saat ini kula panjenengan niki masih ditetapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, nikmat yang paling besar yang kedua urutannya adalah Allah memberikan nikmat berupa sehat jasmani dan rohani. Dengan sehat jasmani kita bisa mendengar, menggerakkan, melangkahkan kaki untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Dengan nikmat rohani, hati kita semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cuma kula ngapunten, nikmat jasmani rati kurang. Soalnya baru datang 3 hari kemarin dari Mekah, kemudian belum istirahat, langsung kelayapan pergi keluar kota, keluar datang jam 1, istirahat sebentar ke sini. Jangan sehat sedaya gitu. Sehat semua. Dompetnya sehat Pak gitu. Sehat. Oleh tuntuman nih. Ke Madinah itu cuacanya minus 17 derajat. Jadi pakai baju lapis telur itu tembus, ya Allah.
Tapi hikmahnya saya berpikir Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Tahu. Kenapa Madinah itu dikasih musim dingin? Karena 3 bulan dari bulan Januari, Februari sampai Maret nanti itu semua hotel dan Masjid Nabawi itu AC-nya off, Pak. Jadi nggak ada yang nyala. Tidak pakai AC sekalipun itu sudah dingin banget. Lah dari 3 bulan AC ini tidak off, tidak on, alias tidak dinyalakan, otomatis ada penghematan biaya, penghematan energi listrik, otomatis miliaran. Sebaliknya di Mekah musim panas campur hujan. Kalau ini kena flu menjelang pulang wadah itu karena kena hujan. Namun alhamdulillah Allah masih menakdirkan kita bisa bertemu, bisa melanjutkan istiqomah kita ngaji. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Nabi yang dimana perintah baca salawat kepada beliau diturunkan ayatnya di bulan Sya'ban. Tanggal pinten sakniki Sya'ban ya. Nek Ramadan ngitung. Nek Ramadan ngitung dino ngitung tanggal. Nek Sya'ban terlupakan. Jadi bulan Sya'ban ini bulan kelanjutan dari skenario Allah ketika Allah merencanakan hamba-hambanya kembali kepada fitrahnya. Diawali dengan bulan Rajab sebagai pintu gerbang bulan Ramadan, kemudian bulan Sya'ban sekarang di dalamnya banyak keutamaan-keutamaan, namun kata Nabi banyak dari umatku yang melupakan keutamaan yang ada di bulan Sya'ban. Nomor terhimpit atau kecepit antara Rajab dan Ramadan. Nek Rajab, bulan Rajab mau datang, bulan Rajab mau datang, 1 bulan itu wis heboh nang medsos. 30 hari kita sambut bulan Rajab. Rajab Mubarak, marhaban, bulan Isra Mi'raj. Sambutan yang begitu meriah diucapkan, disampaikan oleh banyak di antara umat baginda Rasul, tetapi ketika bulan Sya'ban masuk kaya wis adem ae. Paling gara-gara pilpres iki lho Pak ya. Lali bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Allah mengatakan dalam Al-Quran sebagai stempel di mana Allah memerintahkan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ayatnya sering kita dengarkan, bahkan kita baca.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat diturunkan oleh Allah di bulan Sya'ban ini. Makanya kata Nabi, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulannya Nabi, bulanku kata Nabi, sedangkan Ramadan bulannya umatku. Komplit sudah. Jadi Allah memiliki bulan, kemudian Nabi Muhammad memiliki bulan, dan kita selaku umatnya juga punya bulan yang istimewa, yakni bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Mu'adz bin Jabal wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma annahuma satuhuni Mu'adz dan Jabir qala ngendika sapa karone lamma urijat nalikane den angkat Mi'raj itu sapa bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatul Mi'raj, ketika Nabi Muhammad diperjalankan diangkat Mi'raj ke atas ila samawati maring pira-pira langit. Jadi Nabi Muhammad itu nyata habis Isya itu berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tembus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sidratul Muntaha Mustawa, bertemu dengan Allah. Itu adalah kebesaran Allah, tidak bisa kita ukur dengan logika. Untuk menerima kebenaran Isra dan Mi'raj ini diukurnya dengan iman. Dengan iman. Gak mungkin mosok sewengi lho. Wong nang bulan ae berapa, Pak? Butuh waktu 3 bulan, Pak. Neil Armstrong ketika ke bulan itu butuh waktu 3 bulan itu, dengan pesawat yang secanggih itu. Makanya kalimat Isra Mi'raj itu diawali dengan Subhana, Maha Suci. Karena apa? Kejadiannya tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Beda kalau perjalanan antara Juanda ke Saudi 11 jam. Itu masuk akal karena kita ada pesawat canggih. Ini tidak ada pesawat, tidak ada teknologi. Kemudian yang dilakukan oleh Nabi ini adalah peristiwa yang sangat besar, tak akan dialami oleh siapapun di dunia. Hanya 1 malam. Namun bagi orang yang beriman seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, ya Rasul, andaikan peristiwa ini lebih jauh dari itu, saya akan percaya. Ojo malih cuman dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik langit 1 sampai 7 bertemu dengan Allah, lihat-lihat surga, lihat-lihat neraka, kemudian jenengan turun sebelum subuh,
andai kata Daud lebih jauh dari itu ya Rasul, aku percaya nang sampean. Maka beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Tapi bagi orang yang tidak percaya, Pak, bukan hanya kafir Quraisy pada saat itu, termasuk orang yang awalnya beriman kepada Rasul, gara-gara Isra Mi'raj ini akeh sing kufur ke iman maneh. Bahkan ngarane kalau Nabi Muhammad itu gila. Oh, Muhammad wis gendeng wis niki. Masuk akal Pak diarani gendeng. Soalnya apa? Baru beberapa minggu kemarin ditinggal wafat oleh istri tercinta Siti Khadijah. Wong lanang itu ditinggal mati wong wedok Pak. Goyang Pak. Separuh jiwanya pergi. Iku nek wong lanang temenan Pak. Nek wong lanang sing rodok gak jelas, matimu lebih baik karena penggantinya ini ada ini. Tapi buatan dan bikin buatan enten. Ya Allah, sedih Pak. Bagaimana Rasulullah ditinggal oleh seorang istri yang menjadi tulang punggung perjuangan, kemudian disusul oleh Abu Thalib, pamannya beliau, tokoh Quraisy yang ketika berdakwah beliau tak satu pun yang berani menghalanginya karena sungkan sama Abu Thalib. Kedua-duanya diambil sehingga Rasulullah dipanggil oleh Allah Isra Mi'raj itu, dilalah muline diarani gendeng. Gendeng Muhammad iki mati bojone ngarang-ngarang ae tutuk nang langit siji loro telu barang, karena tidak diukur dengan iman. Kita ini bersyukur loh, tidak kenal Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi. Kita hanya mendapatkan sejarahnya, mendapatkan ceritanya, bagaimana akhlak Rasul, bagaimana cara beliau berkata, bagaimana cara sholat, bagaimana cara beliau berjalan. Kita menjadi cinta kepada beliau, bahkan mempercayai Isra dan Mi'raj. Fa insyaallah kita termasuk hamba-hamba Allah yang akan masuk surga dengan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ro'a, apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad Mi'raj? Ro'a ningali sapa Kanjeng Nabi bisama'i ing dalam langit, bisama'il ula ing dalam langit yang pertama, malaikatan itu malaikat. Masuk langit pertama Nabi Muhammad melihat malaikat. Yazkurullah ta'ala, kan pada zikir sapa malaikat Allah ta'ala mundu khalaqahumullah ta'ala, awit sangkeng diciptakannya sapa malaikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat yang berzikir kepada Allah sejak awal diciptakan sampai kiamat. Malaikat itu the best Pak. Malaikat itu pantas gak turu. Malaikat itu pantas gak mangan. Karena apa? Tercipta dari nur, kemudian wa yaf'aluna ma tu'marun, tunduk kepada satu perintah. Ketika Allah menciptakan malaikat untuk berzikir, sejak awal diciptakan terus berzikir sampai kapan? Sampai kiamat. Hebat Pak malaikat, tapi hebatnya malaikat kalah dengan manusia. Kali jenengan ini kenapa? Pokok dikiran Pak, kesel, mandek Pak. Itu hebatnya kita. Mau dikir saja, oke. Mandek mangan, mandek Pak. Kenapa?
Allah menciptakan manusia ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, atau walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan bani Adam ini dibandingkan ciptaan Allah yang lain. Cuma kadang-kadang kecerdasan, kepintaran manusia ini kalau tidak dikawal dengan keimanan dan ketakwaan, maka akan menjadi sebuah bencana. Koyok pilpres winane, mete. Apa sih mete Ustaz? Kecepatan penghitungan suara itu luar biasa, sehingga berdampak berita viral di TV, di medsos, seorang caleg ketika di TPS dia itu menang dapat suara 1000, dalam diupload menggone komputer KPU karek 10, saking cerdasnya manungsa iso ilang nole, akhirnya ngamuk-ngamuk. Ya pantas Pak, mencari iku perjuangan siang malam kepengin dadi, ngentekno biaya kampanye, tenaga, pikiran, bahkan ngomong nyapu, caleg nyapu Pak. Ada waktu kampanye loh, wis tadi gak kira. Tadi harus pakai dasi ngomong nyapu. Itu saking besar pengorbanannya, yang dilalah ditipu. Masya Allah, kasihan. Dan di langit pertama niku Nabi Muhammad SAW tidak hanya bertemu dengan para malaikat, para bapak, para ibu, tetapi bertemu dengan Nabiullah Adam. Nabi Adam itu ada di langit pertama ini. Tapi kapan kira-kira waktu besok rekreasi dengan langit pertama? Ketemu dengan baik. Sekarang ada rekreasi keluar angkasa itu bayar berapa miliar gitu loh. Hidup di dalam pesawat. Kemudian tanya kepada malaikat Jibril, siapa beliau? Dialah Abul Bashar, bapak manusia, yakni Adam alaihissalam. Wa fissaniyati, kemudian naik Nabi Muhammad digawa naik buruk. Nabi Muhammad itu kendaraannya buruk, kecepatannya seperti mata memandang. Naik ke langit yang nomor 2, ro'a ningali sopok anjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikatan ing malaikat yarkauna kang rukuk sapa malaikat Allah ing Allah taala mundu khalaqahumullah awit awal diciptakan didadekaken sapa hum malaikat. Jadi di langit kedua ini Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat yang kerjaannya cuman rukuk Pak. Mulai dari awal diciptakan sampai kiamat rukuk terus. Nek sing langit pertama niku malaikat berzikir awak dewi dikiran suwita atau 33 imam wis
Terus ngitung, kak mari-mari yang keliru ke imam. Apa mari melok dikir fidah nang al-fitrah ini kolak baru dikir fidah itu 2 jam. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Seorang jamaah, seorang santri akan pasrah, ridho, menyerahkan dirinya kepada sang pemimpin zikir, tidak akan pernah berpikir untuk berhenti kecuali pemimpin itu berhenti. Lah kelas sewa dewe Pak, illallah, la ilaha illallah, la ilaha ditelok. Kok terus mari? Illallah, la ilaha illallah, mandek-mandek. Turun. Ukuran kita berzikir itu kadang-kadang tak mampu kita lakukan. Dengan waktu durasi yang begitu lama, tapi jangan khawatir, walaupun kita zikir kita tidak seperti malaikat, kita ini makhluk yang terbaik. Ada perbuatan amal-amal yang selain zikir yang ketika kita lakukan bernilai ibadah. Contohnya apa? Nyapu masjid niku bagian daripada ibadah. Ngangkat gelas niki wau niki ibadah niki Pak. Angkat gelas kayak kopi, apa teh. Nyunting Pak RT ibadah ini. Tapi berhubung gak dicekel syutingannya ya gak ibadah. Kita ketok. Tapi mboten maupun disetel tak mau. Panjenengan bekerja mencari nafkah niku ibadah, kerja bakti. Jadi RT ruwet Pak pemilu jadi RT bikinane kalau jadi ketua KPPS ya Pak. Alhamdulillah sehat sampean. Ono sing mati berarti. Nggih, di TV ini Pak mati ya Allah. Satu nyawa. Saya itu dicurhati ketua KPPS saya. Saya datang Selasa, Rabu coblos. Nyoblos jam 1 siang. Ngapunten Pak Ustaz, apa? Tutup punan. Loh, kok tutup? Aku mulai teko Mekah iki nyoblos aku rek. Tutup Pak Ustaz. Coba lihat undang-undangnya. Ya, undang-undangnya kan jam 1 tutup Pak. Tapi saya bilang undang-undang itu kan hanya sistem untuk menjalankan sebuah kebijakan supaya tidak keluar. Nah, di sisi lain sampai sebagai ketua KPPS, ketua PPS harus memiliki kebijakan. Oh, hanya lebih 5 menit 10 menit kau kok monggo nyoblos ngono ta Pak Ustaz. Iya, oleh pahala sampean. Akhir oleh nyoblos aku. Aturan kebijaksanaan itu macam ini. Nyoblos. Kali nyoblos suwi sampai isak sih. Segitu. 1, 3, 2. Apaan? Kok terus lari rek? Mungkin Pak Ustaz sawi Pak Ustaz wasal kabeh. Terus ini mau duit sapa? Nggih kula Pak Ustaz. Makanya aja kakek cocok kok. Gelem duwe tapi gak gelem sorone Pak. Sano. Tapi relatif sekarang ini agak kondusif Pak, walaupun di TPS itu ada yang tegang-tegang. Soalnya apa? Dari sebulan yang lalu itu pemenang Pilpres itu sudah diketahui Pak menurut. Jadi saat ngotot ngomong gue sekarang karepmu. Ya Allah. Nah, kalau niat dengan niat ibadah, melayani masyarakat sebagai hubbul watan minal iman,
cinta tanah air bagian daripada iman, maka lelahnya, capeknya, bahkan berakibat fatal sampai meninggalnya dicatat sebagai amalan husnul khatimah. Pokoknya wayai sembahyang. Oh, gara-gara jadi PP sebenarnya asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, masya Allah. Kok cek penting banget sih? Istirahat dulu. Maghrib sholat, maghrib lanjut, isya break sholat dulu, ngono saja nih. Maka seandainya tugas itu dilakukan dengan senang hati, kemudian menjaga kesehatan, manusia itu butuh istirahat loh Pak, bukan robot. Kalau tidak istirahat maka berakibat fatal, mati. Saya kisah di jumlah, saya lihat berita di TV di malam, KPU sedang menjumlah anggota yang meninggal dunia. Di jumlah, dok kok dapat santunan ibu, mudah-mudahan dapat santunan. Kasihan. Yang kedua, ada malaikat yang jelas diciptakan oleh Allah, tugasnya rukuk. Masya Allah, ya rukuk. Ini menungso loh Pak, rukuk. Mulai sejak awal diciptakan sampai kiamat, rukuk terus nih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim. Pertanyaannya, kok gak kesel ya? Macam malaikat, gak duwe kesel, gak kebelet moyo. Si cewek menungso iki kok manusia rotok wis umure rotok lecet Pak. Numpak bis saja moyo. Sopir moyo. Saya punya jamaah kemarin ke Bautin loro. Situ lanang situ wedok. Mangane doyan. Seneng aku. Yang jamaah seneng doyan mangan itu seneng, soalnya apa? Uang nek doyan mangan pasti sehat Pak. Tapi masalahnya sak jam kudu nguyu. Tawaf sih oleh rodo itu lho. Ustaz kudu nguyu Ustaz. Waduh. Sa'i lho, putaran 7 kali. Nguyu ping loro Pak. Iki mungkin rahasia ilahi. Sampai timur lecek kata orang. Sebenarnya kamu itu saya kira-kira muyuan istighfar kepada Allah. Aku tuh biar sampai nang Indonesia sering muyu sembarangan sampai ini muyu sanggon-nggon lagi ini muyu aja. Wah, mari ngomong aku yuk masa aku biasa muyu nang pesuruan. Duh, aku ngomong kawin kontrak. Temenan, rahasia ilahi temenan gitu Pak. Jadi sering melu-melu koncone lho. Duwe 1 juta 2 juta mari menikah. Kan ada di sana itu. Aku gak ngelanjut cerita aku untuk sama takoi. Usulan pun di Rosan. Ayah ini nikahnya sah-sah, ada walinya, ada orang tuanya, ada saksi orang kampung. Cuma dia mau ono batas ya. Jika sak bulan orang bulan ono nang bisa minat hubungi telepon. Wa fis salisati dida, kemudian Rasulullah naik ke langit yang nomor 3. Ro'a malaikatan yasjudun Allah Ta'ala, melihat malaikat yang ditugasi oleh Allah hanya sujud terus kepada Allah. Mundu khalaqahumullah, dari awal Allah menciptakan malaikat tersebut, la yarfa'una ru'usahum
yang hanya sujud terus illa hina sallama alaihim, kecuali ketika Nabi Muhammad salam kepada malaikat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari awal diciptakan sujud terus, barang Nabi Muhammad naik ke langit yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru malaikat itu mengangkat kepalanya dan menjawab salam. Saking mulia Nabi Muhammad. Pulau panjenengan beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah. Farafa'u rusahu farafa'u, mongko padha ngangkat sapa malaikat rusahum ing sirai malaikat, waraddu lan jawab sapa malaikat salaman nabi ing salame kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjawab salamnya Nabi. Tsumma yasjudu tsumma sajadu saliyan ila yaumil qiyamah, kemudian habis menjawab salam Nabi, malaikat itu sujud lagi. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Insyaallah makhluk Allah malaikat. Walida mongko mergane mengkono-mengkono cerita mau sorot, mongko dadi apa as-sajdatu sujud wong salat saiki iku isnaine sujud loro. Jadi sujud dua kali ini Pak itu berawal dari sujudnya malaikat. Pertama dari awal Allah menciptakan malaikat sujud, yang kedua kemudian mengangkat kepalanya ketika Nabi Muhammad urut salam, selesai urut salam dijawab oleh malaikat, sujudlah lagi sampai kiamat. Makanya sholat yang dewi tiap sujud pasti dua kali, diselingi oleh duduk di antara dua sujud yang bacaannya berbunyi Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, kemudian sujud lagi. Itu berawal dari sini Pak. Jadi Nabi Muhammad komplit ketika Isra Mi'raj itu sudah ada gambaran-gambaran gerakan sholat itu. Wa fir rabi'ati, di dalam langit yang keempat, ro'a melihat sapa Nabi Muhammad malaikatan ing malaikat yashhaduna yatashahhaduna kang padha maca tahiyat itu lho At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu malaikat semuanya baca tasyahud di langit yang keempat. Wa fil khamisati, di langit yang kelima, ra'a malaikatan musabbihina, melihat malaikat di langit yang kelima, malaikat yang selalu membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sama dengan bacaan tasbih ketika tawaf itu. Asal mula tawaf itu dulu kan ketika Nabi Adam itu kan dulu tawafnya di Baitul Ma'mur, di atas sana sebelum diturunkan ke bumi. Ketika diturunkan ke bumi, beliau itu kangen, ya Allah, saya rindu pengen tawaf di Baitul Ma'mur ya Allah, tapi bagaimana dia tempatnya sudah di bumi. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Adam suruh membangun Ka'bah. Jadi si membangun Ka'bah awal pertama kali itu Nabi Adam, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, sampai sekarang ada renovasi. Sekarang Masjidil Haram itu hampir selesai untuk bangunan yang lama mau dirubuhkan. Jadi ada putaran bangunan lama yang warna kuning itu kali separuh sekarang
sudah mulai diputus aliran listriknya. Nanti akan diganti oleh bangunan besar di belakangnya itu yang tingginya itu luar biasa. Dan Nabi Adam akhirnya membangun Ka'bah itu dan tawaf di situ. Ka'bah itu, Pak, yang ada di Mekah itu tegak lurus dengan Baitul Ma'mur di atas. Lurus di gua. Sampai diterangkan dalam kitab, andai kata manusia menjatuhkan satu biji jagung dari Baitul Ma'mur ke bumi, itu lurus akan jatuh di Ka'bah itu. Maka orang yang tawaf, yang mengelilingi Ka'bah 7 kali itu sama dengan tawaf di Baitul Ma'mur. Tapi jadi tempat suci macam-macam orang kejadian kemarin, orang tsunami jelek-jelek sampai gulung-gulung nang lantai Ka'bah itu, nang lantainya pelataran Ka'bah itu. Allahu a'lam apa yang terjadi. Membaca tasbih di langit yang kelima, langit keenam, wa fi sadisati ra'a malaikatan mukabbirina wa muhallilina. Di langit yang keenam Nabi Muhammad melihat malaikat yang membaca takbir dan tahlil. Allahu Akbar. Ya otomatis sama dengan yang pertama, yang kelima itu. Karena ini gandengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Ini yang dibaca. Wa fi sabi'ati nomor 7 ra'a malaikatan musallimina mundu khalaqahumullahu ta'ala. Ada malaikat yang dijumpai oleh Nabi di langit yang ke-7 itu yang bacaannya cuman salam, Pak. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum, sampai kiamat nih. Masya Allah. Fahama mongko nejo apa qalbun nabi atine kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wastahalan kepengen sapa nabi ayakuna yen to ana lahu iku kedue kanjeng Nabi wali umati lan kedue umat Nabi apa hadhil ibadati iki apa iki pira-pira ibadah kulluha sakabehane ibadah fa'alima mongko pirsa sapa Allah taala himmahu ing sejane kanjeng Nabi wasdiyaqahu lan kerenteke atine kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fajama'a mongko ngumpulaken sapa Allah ibadat malaikatin ing ibadah malaikat as-samawati sab'i kang ana ing 7 langit tersebut. Maka ketika Nabi itu sudah melewati langit 7, Pak, Nabi Muhammad itu pengen, Pak, ibadah malaikat itu mau ditiru oleh umat beliau. Ibadah malaikat sing rukuk, sing sujud, sing maca takbir, sing maca tahlil itu semua bisa dilakukan oleh umatnya. Maka kerenteke keinginan Nabi Muhammad iku wau napa dilihat, diketahui oleh Allah. Kemudian Allah mengumpulkan semua ibadahnya malaikat itu menjadi dalam satu kesatuan, yakni ibadah sholat iku. Sholat ada takbir, malaikat ada takbir. Subhanallah alhamdulillah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallah. Doa iftitah. Kemudian baca Fatihah surah, kemudian ruku, sujud, kemudian membaca subhanallah wa bihamdihi, kemudian subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi, kemudian at-tahiyatul, ada
kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya orang yang melakukan sholat 5 waktu tepat waktu, syukur-syukur berjamaah, duhur asar, maghrib, isya dan subuh, maka orang itu sudah mampu melaksanakan ibadahnya. Malaikat yang ada di 7 langit. Enak, nek malaikat di langit pertama tadi keterangannya hanya nopo berzikir dong, langit kedua ruku dong, langit ketiga sujud dong, dewi sedangkan awak dewi sekali sujud kepada Allah melalui sholat subuh niku ada takbir, ada tasbih, ada tahlil, ada ruku, ada sujud, ada tahiyat, ada salam. Begitu mulianya umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka insya Allah kalau orang itu sholatnya ajeg-jejeg akan mampu menjadi orang yang mulia dunia dan mulia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini terakhir ya. Wa akrama nabiyahu alaihi salatu wassalam biha wa qala man adda as-shalawatul khamsi. Kata Nabi, barang siapa yang melakukan sholat 5 waktu nala, maka dia akan mendapatkan ibadah malaikati, akan mendapatkan samawati sab'i, malaikat yang ada di 7 langit tersebut. Kurang apa? Sekali sholat, kodok sholatnya malaikat 7 langit yang ada di lapisan 7 langit itu. Hebat, Masya Allah. Maka mari kita semakin semangat mendekati Ramadan, masuk Sya'ban ini kita memperkuat hati kita, karena Sya'ban untuk ditadil qalbi, untuk memberi semangat dalam hati, bersihkan hati kita. Hati ini bersih, insyaallah semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling akhir, lupakan perbedaan, rajut kebersamaan. Jangan ada dendam yang satu dengan yang lain. Perbedaan itu sebuah sunnatullah. Di atas perbedaan ada persaudaraan. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mari kita berpegang teguh pada tali Allah, jangan bercerai-berai. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ja'atuhumul bayyinat. Jangan menjadi orang yang suka bercerai-berai atau memprovokasi. Sekarang berseliweran di medsos TV itu berita-berita hoax, adu domba terkait hasil pilpres. Siapa yang curang, siapa yang jujur. Kita tidak berkuasa untuk merubah itu semua. Semuanya kembalikan kepada Allah. Si curang pasti inna wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, akan mendapatkan catatan dan dihisab oleh Allah siapa yang curang, siapa yang jujur. Kita tidak perlu ikut kisru, Pak. Soal ini kisru dewi ka iso kerja negara keaman bahaya. Wis pokok cari, mudah-mudahan siapapun yang terpilih nanti menjadi presiden yang membawa kebaikan buat Indonesia di masa-masa yang akan datang. Nek ka api biasanya ka suwi, pasti jatuh dengan sendirinya. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, selamat dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram
وزيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين مكة والمدينة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.